Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faisal Dimudin dengan NIM 1122117 dari kelas A. Nah, pada video kali ini kita akan bersama-sama untuk belajar dan memahami tentang sebuah stack atau tumpukan Trian dan Deck. Nah, yang dimana stack ini bisa berarti sebuah inputan dan juga queue. Nah, berarti sebuah antrian. Nah, pada struktur data dan algoritma dengan Python. Nah, jadi kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Kita bikin file baru dulu. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari dan memahami konsep dasar hingga implementasi dari stack. Nah, untuk video sekarang ini stack dulu yang akan kita bahas. Nah, jadi stack ini merupakan salah satu struktur data paling fundamental dalam ilmu komputer. Nah, untuk ringkasannya itu stack itu terdengar sederhana, tetapi kita harus memahaminya bahwa struktur data satu ini memiliki sebuah peran krusial dalam banyak aspek pemrograman dan operasi. Nah, dari manajemen memori contohnya, dalam bahasa pemrograman itu stack itu terdapat di mana-mana. Oke, dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas apa itu stack, stack, kemudian bagaimana cara kerjanya, dan kemudian bagaimana kita bisa mengimplementasikannya ke dalam kode. Dan kita juga akan melihat beberapa aplikasi. Contoh aplikasi dunia nyata itu yang menggunakan stack dalam pemrograman biasa. Nah, jadi mari kita masuk ke jadi kita mulai dengan definisinya stack. Jadi tumpukan adalah kumpulan objek yang dimasukkan ke dan dikeluarkan sesuai dengan metode masuk terakhir keluar pertama. Nah, jadi stack itu adalah struktur data yang mengikuti prinsip yang namanya adalah LIFO atau last in first out. Nah, apa artinya? Nah, jadi kita bayangkan ada sebuah tumpukan piring. Nah, ketika kita menambahkan piring yang baru, kita pasti meletakkannya di atas tumpukan. Dan ketika kita ingin mengambil piring, nah kita juga pasti mengambilnya dari atas. Oke. Nah, jadi piring terakhir yang kita tambahkan adalah piring yang pertama kita masukkan. Nah, begitu. Itulah esensi dari stack. Oke, kemudian stack itu memiliki dua operasi utama, yaitu ada push yang dimana berfungsi untuk memasukkan informasi ke dalam tumpukan. Nah, kemudian yang kedua itu ada pop yang gunanya untuk mengambil informasi dari tumpukan, mengambil dan menghapus item dari tumpukan. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa contoh penggunaan stack dalam dunia nyata. Nah, jadi internet browser, atau browser internet. Nah, jadi ketika kita menjelajahi internet, browser kita itu menggunakan stack sebenarnya. Nah, yang dimana untuk melacak halaman yang akan kita kunjungi. Nah, jadi setiap kali kita membuka halaman baru, maka alamatnya itu akan di-push ke stack. Nah, oke. Ketika kita menekan tombol back, nah maka browser itu melakukan pop pada stack ya untuk kembali ke halaman sebelumnya.
Nah, itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua itu di dalam text editor. Nah, Anda biasa kita kenal dengan Undo. Nah, hampir semua text editor modern itu memiliki fitur yang namanya Undo. Nah, maksudnya itu setiap kali kita melakukan perubahan, editor itu menyimpan state sebelumnya dalam stack. Oke, kemudian untuk ketika menekan tombol undo, maka editor melakukan pop pada stack untuk mengembalikan dokumen ke state sebelumnya. Nah, jadi meskipun sederhana, stack itu sangat powerful dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi software. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ini ada type data abstrak tumpukan atau stack. Nah, gitu. Nah, jadi abstrak data type ini sebagai ADT mendefinisikan serangkaian operasi tanpa menentukan bagaimana operasi-operasi tersebut diimplementasikan. Nah, yang mana ini akan memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang dilakukan oleh stack, bukan bagaimana melakukannya. Nah, untuk operasi-operasi dasar pada stack itu meliputi semuanya ini, yaitu ada push. Nah, ini objek S itu sebagai objeknya. Nah, kemudian metodenya itu push. Kemudian itu menerima parameter. Nah, yang maksudnya adalah menambahkan elemen yang kita berikan kepada stack S. Nah, kemudian yang kedua ada pop. Nah, yang dimana akan menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack X. Nah, kemudian yang ketiga adalah top. Nah, top ini tuh akan mengembalikan referensi ke elemen teratas. Nah, ke elemen teratas tanpa menghapusnya. Nah, kemudian ada empty. Nah, is empty di sini tuh akan mengembalikan true jika stack atau stack S itu kosong. Nah, kemudian ada len yang dimana parameternya adalah stack itu sendiri. Jadi len itu akan mengembalikan jumlah elemen dalam stack CS tersebut. Nah, oke. Sekarang mari kita lihat bagaimana operasi-operasi sederhana ini berjalan dengan sebuah contoh yang menerapkan stack itu sendiri. Nah, bisa kita lihat itu sendiri ada operation, return value, dan stack content. Nah, kita lihat operasinya itu push. Nah, di stacknya itu kita hapuskan elemen yakni 5. Jadi, keterangannya adalah menambahkan 5 ke stack kosong. Nah, jadi 5 ini tertambah ke dalam stack. Kemudian mempush 3 ke dalam stack. Nah, berarti kita menambahkan 3 ke atas stack si 5. Nah, masuk ke dalam stacknya dan berada di atasnya si 5. Kemudian apabila dilakukan operation len S, nah berarti kita akan mengetahui panjang dari stack tersebut atau elemen dalam stack tersebut. Nah, hasilnya adalah 2. Nah, karena ada 5 dan 3. Jadi elemennya ada 2. Kemudian dilakukan operasi misalnya pop. Nah, pop ini kita akan menghapus. Nah, jadi menghapus dan mengembalikan. Jadi dihapus 3, kemudian dikembalikan nilai state awalnya yaitu 5. State tersebut. Nah, kemudian is empty. Untuk pengecekan apakah state tersebut kosong, tidak memiliki elemen. Nah, nanti keluar hasilnya false. Nah, karena
ini bernilai salah. Ya, karena si state ini masih memiliki elemen yaitu 5. Nah, oke. Kemudian apabila dilakukan lagi pop, nah berarti yang dihapus itu adalah 5 di state. Kemudian ketika dicek maka sudah kosong. Nah, dan dilakukan lagi pengecekan yaitu SMT, maka nilainya adalah true karena benar ada kosong. Dia itu kosong. Nah, kemudian kita lakukan pop. Nah, operation pop yang menghapus, maka hasilnya itu adalah error karena sudah tidak ada lagi nilai di dalamnya. Fungsi kan tidak ada nilai atau elemen di dalam stack tersebut. Nah, karena stack tersebut adalah kosong, maka si pop itu akan menghasilkan value error. Oke, mungkin itu implementasi sederhana dari abstrak data type atau tipe data abstrak tumpukan. Nah, sekarang kita lanjut ke simple array based stack implementation atau implementasi stack berbasis array sederhana. Kemudian kita untuk saat ini akan menggunakan Python sebagai struktur data untuk mendasari stack kita. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah contoh dari adapter design pattern. Nah, contohnya di mana kita mengadaptasi fungsionalitas list Python untuk menguji antarmuka state yang kita. Nah, jadi pertama-tama mari kita mulai definisikan exception khusus untuk state kosong. Ya, oke. Sekarang kita beralih ke Visual Studio Code. Kemudian di sini yang pertama kita buat adalah kelas untuk mendefinisikan exception khusus yang berarti stack tersebut adalah kosong. Nah, kita buat itu kelas adalah empty. Dengan parameternya adalah exception. Oke, kemudian untuk exception kita isikan saja pas. Nah, kemudian sudah beres. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan stack kita. Nah, jadi di sini kita keluar dari kelas empty. Kita buat kelas untuk kelas array stack. Nah, di sini akan mengimplementasikan stack LIFO atau last game first out dengan menggunakan list atau menggunakan penyimpanan dari sebuah list. Di sini kita buat dulu def. Nah, kita bikin dulu def, kemudian init. Nah, kemudian def init, kemudian di sini kita hapus. Nah, kemudian kita akan membuat objek kosong. Nah, jadi sini yang akan berfungsi untuk sebagai pengisian si stack tersebut adalah kosong. Jadi misal kita berikan self dot underscore data sama dengan kosong. Nah, jadi list kosong ini berfungsi untuk menyimpan nantinya elemen ke dalam state. Oke, setelah itu kita keluar dari fungsi init, kita buat fungsi yang namanya len. Nah, di sini kita akan mengambilkan jumlah elemen. Jadi return len. Nah, oke. Self dot oke.
Nah, sekarang kita keluar lagi dan kita definisikan untuk pengecekan si state-nya tersebut apakah kosong atau tidak. Nah, def is empty dengan parameter self. Dan di sini kita langsung saja mengembalikan nilai true apabila state tersebut kosong. Maka di sini return len dari jumlah elemen self dot underscore data sama dengan kosong. Nah, untuk selanjutnya kita buat lagi def Nah, jadi kita akan menambahkan elemen baru ke dalam state. Maka selain self kita butuh parameter untuk menambahkan nilai tersebut. Misal parameternya kita berikan dengan nama E, yang mana nanti kita akan menambahkan elemen E ini ke dalam state yang berposisi di paling atas. Oke, kita buat di sini self dot data dot kita gunakan itu. Nah, apa yang kita apain ya, ini sih parameter E itu. Oke, kemudian kita buat lagi fungsi yang namanya adalah top, parameternya adalah self. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ya apakah si state tersebut kosong. Nah, jadi if self dot is empty guys. Nah, jadi kita akan mengembalikan elemen terakhir dalam. Nah, jadi di sini return self data kemudian dengan indeks -1. Nah, kita akan membuat fungsi lagi dengan pop def Nah, jadi begini kita akan membuat fungsi pop. Nah, jadi di sini kita tidak akan menggunakan parameter. Nah, jadi sini self saja. Nah, jadi terlebih dahulu kita cek, kita copy saja ini. Data. Nah, jadi begini dia. If self is empty, nah oke. Seperti ini. Selanjutnya misal sekarang kita coba untuk pengimplementasiannya. Misal di sini kita buat objek, kemudian kita panggil now class di sini. Nah, oke, kemudian setelah itu kita lakukanlah metode yang telah kita definisikan. Maka di sini objeknya
Misal kita tambahkan dulu elemennya, yaitu elemennya ke dalam stack, yaitu berarti kita tambahkan metode push. Jadi sini push, kita ikuti saja. Di sini misalnya pushnya adalah 5, berarti di sini kita masuk ke 5, kemudian push 3. Kemudian kita cek print, kemudian kita gunakan format string, stack len. Nah, berarti di sini tuh len. Nah, sini objek. Oke, kita lihat lagi. Dan kemudian kita jalankan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini itu stacknya ada 2. Nah, jadi di sini sudah kita menambahkan 2 elemen ke dalam stack. Nah, kemudian kita lanjut. Misal kita lakukan pop. Berarti di sini kita ganti jadi pop. Di sini kita ganti jadi pop. Kemudian ini setelah itu kita coba run. Selanjutnya itu kita lakukan pengecekannya. Berarti is empty. Kemudian kita jalankan. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, jadi sekarang bisa kita lihat. Nah, jadi yang awalnya stack tersebut memiliki 2 elemen. Ketika kita lakukan pop, maka akan menghapus. Nah, maka yang akan dihapus itu adalah elemen yang terakhir kita masukkan. Nah, ya, yang terakhir kita masukkan, dan dialah yang pertama keluar. Nah, inilah prinsip dari LIFO, last in first out. Nah, jadi si 3 ini yang kita push ke dalam stack itu akan di pop atau akan dihapus. Kemudian apabila kita lakukan pengecekan is empty, maka hasilnya adalah false. Karena si stack tersebut walaupun kita sudah hapus elemen 3-nya, masih memiliki elemen 5, yaitu 5. Nah, oke, kita tes copy si objeknya ini. Kita copy objeknya ini, kemudian kita taruh di paling bawah.
Kemudian kita jalankan. Nah maka stakenya sekarang adalah sisa 1, yang dimana satu elemen ini adalah C5. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk kembali ke PPT-nya. Sekarang kita lanjut di analyzing the array based stack implementation atau menganalisis implementasi tumpukan berbasis array. Nah, untuk di bagian ini mari kita mulai untuk menganalisis bagaimana performa implementasi stack kita. Yang pertama, method top, kemudian is empty, dan len. Nah, metode ini semuanya beroperasi dalam waktu konstan. Ya, jadi ketiga metode ini hanya melakukan operasi sederhana yang tidak tergantung pada ukuran stack. Oke, kemudian push. Nah, dalam kebanyakan kasus, push ini juga memiliki waktu yang konstan. Ya, dimana namun ketika list yang mendasari perlu di-resize atau dirubah, maka biasanya ketika kapasitasnya berulang, operasi pop ini bisa menjadi nilai yang tidak atau waktu yang tidak konstan. Nah, dimana n, misalnya n adalah jumlah elemen. Nah, tapi ini jarang terjadi sehingga kita bisa katakan bahwa push itu memiliki waktu internal atau amortize atau yang waktu konstan. Nah, kemudian yang ketiga pop, sama seperti push. Nah, yang dimana biasanya memiliki waktu yang konstan tapi bisa menjadi waktu yang tidak konstan dalam kasus misalnya kasus yang terburuk ketika list perlu di-resize. Oke, jadi untuk penggunaan ruang, state itu menggunakan ruang di mana n ya, itu adalah jumlah elemen dalam stack. Nah, ini karena kita menyimpan semua elemen dalam list Python. Nah, jadi penting untuk kita catat bahwa performa dari ketiga metode ini membuat stack sangat efisien untuk banyak aplikasi, terutama ketika kita hanya perlu mengakses elemen. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian reversing data using stack atau mengembalikan data menggunakan stack. Nah, salah satu aplikasi sederhana namun powerful dari stack adalah untuk membalik urutan data. Oke, mari kita tes implementasikan fungsi untuk membalik list menggunakan string. Oke. Kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita komen saja terlebih dahulu. Kita komen dulu. Oke,
kita sudah komen. Selanjutnya kemudian jadi di sini kita buat nama fungsinya. Pertama itu reverse list. Def reverse list dengan menerima parameter adalah data. Kemudian di sini kita buat objek untuk array stack-nya. Berarti di sini S sama dengan array stack. Kemudian di sini kita buat perulangan for element in data, maka S kita push elemen. Kemudian di sini kita buat lagi perulangan for i in range len data. Maka di sini kita buat data yang ke i sama dengan s.pop. Jadi di sini kita buat stack baru, kemudian kita iterasi melalui list input dan input stack. Kemudian kita lakukan iterasi melalui list lagi, tapi kali ini untuk mengisi setiap posisi dengan elemen yang di pop dari stack. Karena sifat LIFO dari stack, maka elemen yang pertama kali di push itu mulai dari yang akan menjadi elemen terakhir di pop, sehingga membalik urutan data. Mari kita coba
Misal kita buat di sini objeknya itu yaitu my list sama dengan misalnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di sini kita print format string original list. Di sini original listnya itu sini my list. Oke, kemudian di sini kita buat reverse listnya. Nah, berarti di sini reverse list, maka kita buat di sini my list. Kemudian kita buat print reverse list. Kita buat dulu stringnya. Nah, kemudian di sini reverse list kita ambil dari my list. Oke, seperti ini. Nah, apabila kita jalankan, kita coba lihat hasilnya. Oh, deng, error. Seharusnya kita tidak menghapus kelas arrayStack yang kita buat sebelumnya. Jadi ini kita simpan dulu, kita Ctrl X, kemudian kita Ctrl Z. Nah, kita tambahkan di sabar. Oke, kita coba. Kita coba run. Nah, jadi ini dia hasilnya. Oke.
Nah, di sini tuh original list yang kita punya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita lakukan reverse list. Nah, maka dibalik urutan list tersebut. Nah, diambil dari elemen yang paling terakhir menuju ke elemen yang paling awal. Nah, jadi reverse listnya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi seperti ini. Nah, jadi tadi ada kesalahan sedikit. Yang seharusnya itu untuk kelas array-stack-nya ini jangan kita hapus, tapi untuk penggunaan fungsinya itu jangan kita satukan atau kita keluarkan. Nah, jadi begitu. Nah, jadi ini adalah contoh mudah penggunaan state yang dimana kita membalikan sebuah data. Untuk datanya itu contohnya yang ada pada list. Oke. Sekarang kita coba tes lagi penggunaan state-nya untuk memeriksa kecocokan tanda kurung, ya. Kecocokan tanda kurung. Nah, jadi untuk di bagian ini kita lihat aplikasi yang lebih kompleks, yaitu memeriksa kecocokan tanda kurung. Baik di mana ini sebuah masalah konsep dalam ilmu komputer dan sering muncul dalam pemrosesan ekspresi matematika atau parsing kode sumber. Nah, untuk idenya adalah memastikan bahwa setiap tanda kurung itu, tanda kurung buka memiliki tanda kurung tutup yang sesuai dan urutan penutupannya itu benar. Nah, misalnya seperti ini atau seperti ini atau seperti ini, nah yang valid. Tapi kalau misal buka kurung ini dan tutup kurungnya ini adalah bisa dibilang tidak valid. Oke, jadi mari kita implementasikan fungsi untuk memeriksa kecocokan tanda kurung. Nah, untuk itu sama kita buat fungsinya di luar kelas. Nah, di sini kita lanjut saja. Oke, kita buat fungsinya adalah misal def is dengan parameternya adalah kemudian kita definisikan, misalnya di sini adalah leftnya itu sama dengan kita pasang string sama dengan kita definisikan tanda kurung yang umum digunakan, tanda kurung buka, kemudian tanda kurung buka, kemudian kurung kurawal, kemudian kurung siku. Oke. Nah, kemudian kita buat definisi untuk tanda kurung tutupnya, misalnya dengan nama right. Nah, kemudian sini sama kita definisikan string oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat objek untuk s sama dengan array-stack. Setelah itu kita lakukan perulangan. For c in
expr if j in left as push. Kemudian kita buat lagi elif j in right. Kemudian kita kan if s dot is empty is empty when kita return false. Nah, yang mana ini akan menghasilkan kondisi tanda kurung tutup itu lebih banyak. Nah, kemudian di sini kita buat if right index j tidak sama dengan left dot index dari si maka kita return false, yang dimana juga ini maksudnya adalah jika tanda kurung tutup tidak sama dengan tanda kurung buka yang ditambahkan maka akan menghasilkan false, artinya tipe tanda kurung itu tidak cocok. Nah, oke, sekarang kita keluar dari blok komputasinya, kemudian kita kembalikan nilai return s titik is empty. Nah, oke. Jadi seperti ini kita mendefinisikan string yang berisi semua tanda kurung buka dan tanda kurung tutup yang valid. Kemudian kita melakukan iterasi setiap paragraf, melakukan ekspresi. Kemudian kita lakukan pengecekan. Jika karakter adalah tanda kurung buka, kita push xc. Jika karakter adalah tanda kurung tutup, maka dilakukan terlebih dahulu pengecekan. Yang mana jika state-nya kosong berarti ada tanda kurung tutup yang lebih banyak, jadi kita dengan false. Dan jika tipe tanda kurung tidak cocok dengan yang berakhir dengan post, maka kita return false, maka tanda kurung tidak cocok atau tidak match. Nah, dan di akhir kita return jika dan hanya jika stack kosong, maka semua tanda kurung tadi telah ditutup. Oke, sekarang mari kita coba beberapa contohnya. Nah, misalnya di sini kita hapus saja ini. Kemudian kita tes print is matched-nya ini kita print string seperti ini. Kemudian apabila seperti ini, banyak buka kurung seperti ini, kemudian ini buka kurungnya, sebenarnya ini tutup kurungnya. Nah,
Oke, kemudian kita jalankan. Hasilnya adalah true karena sesuai dia. Tanda kurung yang kita masukkan itu sesuai. Oke, cocok dengan tanda kurung tutup. Nah, bagaimana misalnya kita tes copy. Terus kita masukkan tutup kurung kurawal 1, kemudian kita coba jalankan. Kita coba jalankan. Makanya hasilnya adalah false. Hasilnya adalah false karena bisa kita lihat di sini ini tanda kurungnya yang dimasukkan itu ini tidak sesuai ya, tidak sesuai urutannya. Seharusnya di sini itu tanda kurung biasa saja. Iya, tapi di sini saya taruh tanda kurung kurawal. Nah, jadi ini bernilai false karena ada kesalahan input, ketidakserasian. Oke. Begitu. Oke, jadi seperti itu. Kita cek lagi, misalnya di sini kita pakai. Nah, coba di sini kita. Nah, di sini hasilnya itu adalah true karena dia itu serasi. Oke. Kalau true itu hasilnya serasi. Kalau serasi itu hasilnya itu akan menjadi true. Nah, apabila kita tukar, dia tuh hasilnya false karena tidak beraturan, tidak sama dia itu. Iya. Oke, kemudian tanda kurung bukanya, kemudian tanda kurung tutupnya yang kurawal. Jadi iya. Oke. Oke. Jadi fungsi ini sangat berguna dalam banyak aplikasi seperti compiler yang perlu memvalidasi sebuah sintaks kode atau aplikasi yang memproses ekspresi matematika. Oke, jadi inilah contoh implementasi sederhana state ya dalam menganalisa kecocokan tanda kurung. Oke, sudah dua. Yang pertama tadi kita memberikan urutan data pada list, dan yang kedua ini melakukan pencocokan sebuah tanda kurung. Oke, sekarang kita coba lagi penggunaan stack. Nah, matching tag atau mencocokkan tag dalam bahasa markup. Nah, jadi sekarang di bagian ini mari kita lihat aplikasi yang lebih kompleks lagi ya, yang mana akan memeriksa kecocokan teks dalam bahasa markup seperti contohnya TML, yang dimana ini mirip dengan masalah tadi yakni kecocokan tanda kurung, tapi dengan beberapa perbedaan yang unik. Nah, oke ya. Jadi sebelum itu dalam HTML kita perlu memastikan bahwa yang pertama setiap tag pembuka memiliki tag penutup yang sesuai dan tag bersarang dengan benar, atau tag yang dibuka dengan terakhir atau tutup dengan tutup pertama, dan kemudian beberapa tag contoh misalnya seperti misalnya itu BR atau misalnya IMG. Nah, tidak memerlukan tag penutup. Nah, begitu.
Oke, sekarang mari kita coba implementasikan fungsi untuk memeriksa kecocokan tag HTML-nya. Ya, ini kita hapus. Dan langsung kita definisikan saja, kawan-kawan, di bawah sini. Oke, langsung saja di luar dari kelas itu. Oke, langsung saja def is HTML dengan parameternya adalah raw s sama dengan array tag. Nah, kemudian kita buat lagi inisialisasi untuk mencari akhir dari tag. Ya, untuk mencari tag pembuka pertama. Nah, misal J sama dengan raw find kemudian tag pembuka. Nah, setelah itu kita lakukan perulangan while J itu tidak sama dengan -1, maka kita buat si K sama dengan sama dengan raw, kemudian kita find. Untuk ini kita berikan seperti ini dan tanda akhir tag. Nah, kemudian setelah itu ini J tambah dengan 1. Setelah itu di sini if K sama dengan -1, maka kita return false yang menandakan invalid tag. Nah, sekarang kita keluar dari grup kondisiannya, kemudian kita buat sebuah variabel objek untuk tag. Misalnya sini tag sama dengan raw dengan indeksnya adalah J ditambah dengan 1 sama dengan K. Oke. Yang dimana ini kita buat untuk isi tagnya tanpa kurung buka, tanpa kurung tutupnya itu. Oke, setelah itu kita buat lagi pengkondisiannya. Di sini if not tag kita panggil metode yang namanya start with dengan string garis miring, dimana ini adalah tag pembuka. Maka di sini kita push push tag. Nah, setelah itu kita buat kondisi berikutnya yaitu else-nya itu untuk tag penutupnya. Nah, jadi untuk tag penutupnya itu kita lakukan dulu pengecekan. Nah, jadi if is empty sama dengan return false. Nah, yang dimana tag penutup tanpa pembuka. Oke, setelah itu kita buat lagi kondisi jikalau tagnya dengan indeks 1.2 tidak sama dengan si S.
Maka di sini kita return juga false. Nah, yang menandakan tag penutupnya itu tidak cocok. Oke, setelah itu kita keluar. Nah, namun di sini tuh kita akan membuat objek. Nah, kita akan membuat sebuah objek J ini. J sama dengan raw.find 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 kemudian k tambah 1. Nah, jadi si objek J-nya ini yang kita buat barusan adalah untuk mencari tag pembuka berikutnya. Oke, sekarang kita enter lagi dan kita keluar dari blok perulangannya. Nah, kita kembalikan return s.isEmpty. Oke, yang akan bernilai false jika ada tag yang belum ditutup. Oke, nah jadi cara kerja fungsi ini yang pertama kita mencari tag HTML menggunakan metode find. Kemudian untuk setiap tag yang ditemukan kita buat dua kondisi, yang dimana jika tag pembuka akan kita push ke stack, dan jika tag penutup kita bandingkan dengan tag teratas di stack. Nah, dan yang ketiga, jika ada ketidakcocokan atau state tidak kosong, di akhir kita return false. Oke, kemudian kita tes untuk implementasinya. Misal di sini kita bikin HTML sama dengan string seperti ini. Oke. Di sini kita bikin HTML kemudian head kemudian di sini title nah kemudian di sini tes. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu
kita buat yang namanya adalah tag body. Misalnya kita buat tag H1, kemudian dengan tag H1 nah yang isinya itu adalah misalnya hello world, kemudian kita copy ke bawah dan kita tinggal ganti tagnya jadi tag para. Nah, jadi untuk pengisian HTML-nya kurang lebih seperti ini. Line up HTML-nya. Nah, sekarang kita coba tes print-nya. Di sini kita keluar, kemudian kita trace print. Kita panggil fungsinya is HTML match. Kita masukkan si HTML. Kemudian kita coba jalankan. Kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu adalah true. Nah, karena sudah dilakukan pemeriksaan dan bahwa semua tag pembuka dan tag penutupnya ini benar. Nah, ini pembuka, ini penutupnya sampai di atas ini. Oke. Nah, oke. Sekarang kita tes kalau misalnya misalnya di sini body 1, kemudian kita coba run. Misalnya di sini kita ganti jadi misalnya di sini tag paragraf dan di sini itu bold. Ini nah, coba kita run. Maka hasilnya itu akan false karena tidak cocokkan tagnya. Oke. Jadi kalau misalnya ada tag yang tidak serasi itu dia akan false. Nah, gitu dia. Tapi nilai dia ini tetap menampilkan tapi nilainya itu false. Nah, jadi coba kita tes. Nah, kalau tag penutupnya benar, maka hasilnya adalah itu true. Tapi kalau misalnya tutupnya itu tidak serasi, maka dia itu hasilnya akan false. Oke. Begini saja video dari saya. Sekian, terima kasih.